Oke, gini ya. Mm-mm. Sekarang gue mau tanya. Ini memang betul katanya. Kita poinnya sama tapi diulang-ulang itu-itu aja. Tapi kayaknya poin kita tuh membesar, 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 membesar. Yang gue pengen tahu. Tadi kan Becky bilang di awal, I love it so much. Orang sekarang itu dengan hadirnya social media, entitlement yang tidak diikuti Iya. oleh empati. Ya kan? Mm-mm. Yang tidak diikuti oleh empati. Gue pengen tahu aja kalau buat lu back gimana sih sebenarnya cara buat Iya. kita nih masyarakat modern untuk menumbuhkan empati. Untuk menumbuhkan empati ya. Coba Mm-mm. ya. Sebenarnya gini Dave, Very Iwan. good question. Very Menumbuhkan good question. menumbuhkan empati. Empati itu kan kita berangkat dari empati itu dulu ya. Apakah empati gitu ya? Empati itu adalah di saat kita bisa menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Hmm. Benar ya? Oke. Artinya kita bisa misalnya gue lagi ketemu Dave. Gue lagi ketemu Dave, gue bisa membayangkan atau memposisikan diri gue sebagai Dave. Kalau Hmm. Dave lagi sedih atau Dave buru-buru, gue kalau ngomong gak bakal panjang-panjang. Karena gue lihat atau gue tahu Dave lagi buru-buru, dia gak akan seneng kalau gue ngomongnya kepanjangan. Itu yang simple banget konteks komunikasi. Nah, empati itu kan ada di dalam aspek kehidupan kita, segala aspeknya. Jadi kalau misalnya ya ada orang sedih karena nggak bisa bayar uang sekolah anaknya, dia adalah teman kita. Kemudian kita bilang, Bo, gue bakal berangkatin anak gue loh. 2 bulan lagi anak gue berangkat loh ke Australia, misalnya. Walaupun bukan duit gue, dia dapat beasiswa loh. Tapi kebayang nggak kalau lo ngomongin ini di depan seorang temen lo yang orang tua juga, yang lagi susah banget nyekolahin anak. Ya, Nah, haruskah lo ngomong? ya, Itu dia. ya. Kalau lo tahu bahwa oh enggak nih, ini nggak pantas untuk gue omongin dalam kondisi seperti ini, ya. Nah itu artinya lo tuh udah punya empati. Karena apa? Sederhana. Lo bayangin kalau lo jadi orang ini. Hmm. Oh, berarti kita mengorbankan kebahagiaan diri kita dong. Segitukah bahagianya lo harus membagi cerita itu kepada temen lo yang lagi susah? Lu cari aja temen yang lain yang bisa lu ceritain. Mm-mm. Gitu loh. Ya. Nah, gimana melatihnya? Kalau gue tuh ini balik lagi kepada bagaimana kita dari kecil dibentuk. Hmm. Jadi beruntung kalau kita punya orang tua atau lingkungan keluarga yang membentuk empati kita dari saat kita masih bertumbuh kecil. Dan itu yang gue lakukan kepada anak-anak gue. Ya. Tapi gimana caranya kalau gue sekarang udah menjadi seorang manusia dewasa dan gue gak punya itu. Gue udah berapa kali nih kecelakaan nih, komentar salah, nyinggung perasaan orang. I'm becoming a not very pleasant person gitu towards my friends nih Kabek. Gue jadi selfish, gue jadi egocentrical, gue jadi selalu bicara tentang diri gue. Itu kan lawannya empati ya. Lawannya orang yang empati. Nah, kalau lu sadar aja dengan itu tuh udah langkah awal yang baik. Berarti waktu lu sadar dengan itu, okay, the point now is what's next. Gitu. Gue putus-putus gak nih? Apa lancar omongan gue? Lancar. Lancar begitu. Nah, lancar. Nah, jadi karena tiba-tiba poor connection. Nah, jadi kalau menurut gue tuh ada 2 nih. Kalau lu masih kecil, lu harus dibentuk oleh orang tua, keluarga. Makanya kalau di sini udah banyak yang bakal jadi orang tua. Nah, bimbing anak lo untuk menjadi generasi yang memiliki empati. Kalau lo punya empati besar, lo gak akan tuh ngambil-ngambil jalan pintas termasuk korupsi. Nyogok orang, mengambil apa yang bukan menjadi hak lo,
Baik itu untuk kepentingan lo pribadi atau lo mewakili kepentingan korporasi atau pihak tertentu yang lebih besar yang lo wakili. Gitu loh. Ya kan? Nah, jadi empati itu mesti dibangun, dikasih ke anak-anak lo. Nah, kalau lo sendiri udah jadi orang dewasa yang ingin membangun empati lebih, nah, lo latihlah diri lo sendiri. Gimana nih caranya? 1, tahan mulut lo. Nggak selalu langsung berkomentar terhadap apa yang disampaikan orang. Waktu lo mau berbagi, lo pikir-pikir dulu, lo lihat dulu. Profiling, mapping dulu. Audience lo kayak apa? Situasinya lagi seperti apa mereka ini, ya? Pantaskah lo berbagi apa yang lo mau share? Nah, kemudian ya itu sebenarnya balik lagi kepada ya latih diri untuk lebih peka tanpa harus mengorbankan ya kepentingan, keinginan, kesejahteraan hati lo sendiri. Nah, kalau gue, karena gue tuh punya tanggung jawab terhadap kedua anak gue ini misalnya ya. Karena gue adalah ibu dari 2 orang anak perempuan gue ini. Nah, makanya gue tuh dari kecil-kecil dan gue tahu nih Iwet, Dave, semakin modern kita kesini nih berkembang, semakin anak-anak kita tuh akan sulit nih, kita bicara anak-anak kota besar ya, akan sulit mereka ngebayangin bahwa masih ada orang hidupnya susah di Indonesia. Lu tanya deh anak lo, keponakan lo ya, WC jongkok masih bisa nggak pada menguasai WC jongkok? Belum tentu loh. Ya, anak-anak kota besar ya. Nah, artinya apa? Lo jangan enak-enak aja. WC ada yang pakai keluar air mau nyebokin. Alert from calendar. Dr. Aikson. Habis itu ada anginnya lagi. Anginnya anget. Bisa ya dipijat kan? lagi. Nah, lo lihat tuh yang susah-susah. Ya kan? Japanese toilet. Nah, lu lihat tuh yang susah-susah. Nah, gue tahu sekarang mau lihat yang susah di Jakarta. Ya ada, tapi kepikir nggak anak tuh nyampe ke situ gitu loh. Nah, kalau mau ngajarin bisa sih. Aduh mah, kenapa ya dia minta-minta di lampu merah? Aduh mah, kenapa ya anak itu tiduran di trotoar gitu? Aduh mah, kenapa ya dia ini? Kenapa ya dia itu? Nah, tapi kan sebatas itu lo bisa didik anak lo untuk jangan ini, jangan itu. Kemudian jangan lupa untuk juga melakukan aktivitas sosial bersama anak. Tapi hati-hati, aktivitas sosial sekarang kan nggak dianjurkan ya. Lo ke panti asuhan ulang tahun di sana, itu malah akan menumbuhkan bibit ini loh, bibit ego. Gue nggak bilang kedengkian atau hati ya, tapi perbandingan lagi gitu. Nah, comparison. Dan buat anak-anak, jadi kalau dulu kan kita pikir kita ulang tahun di panti asuhan, kita bagi rezeki sama anak-anak di sana. Tapi anak-anak di sana akan merasakan bahwa ih enak banget ya jadi dia, kok kita enggak. Nah, itu bahaya lagi. Jadi aduh, sekarang tuh orang mesti sangat bijaksana untuk melahirkan generasi penerus yang berkualitas lebih baik gitu daripada generasi kita. Nah, makanya kalau gue, Iwet, Dave kan tahu tuh, gue suka ajak anak-anak gue dan dari waktu dia pada SD tuh, pokoknya udah usia ngerti dan usia aman, gue bawa mereka untuk ikut pelayanan yang itu tuh di NTT. Tinggal di kampung. Iya. Gitu. Ini gue nambahin sedikit ya. Menurut gue tuh masyarakat modern sekarang tuh dengan adanya sosial media jadi salah kaprah. Salah kaprah dalam artian gini. Kan selalu tuh yang didengung-dengungkan, dan Oprah juga pernah bilang bahwa hampir semua masyarakat modern ketika mereka mengeluh atau mereka ingin apa, yang mereka inginkan adalah kebahagiaan. Sementara kebahagiaan itu menurut gue jadi disalahartikan sekarang ini. Kebahagiaan itu banyak dari masyarakat modern yang mengartikannya sebagai ya gue, it's me-nya. Gue dulu gitu. Karena kan memang ya benar bahwa it's yourself first, baru lo bisa membantu orang lain dan sebagainya. Tapi ketika kemudian me-nya ini terlalu besar, yang terjadi adalah dia jadi nggak punya empati. Ya.
Dan ketika ngomongin empati itu yang sedih adalah jadi gampang kok. Gue tinggal berderma, gue share di sosial media gue, maka gue udah dibilang sebagai orang yang empati. You know, Iya. sementara justru kalau misalnya memang melalui empati, lo membantu orang nggak usah lo kasih tahu. Iya. Berarti poinnya dari pertanyaan kita bagaimana cara melatih empati buat teman-teman yang masih punya anak. Anda punya kewajiban dan kesempatan untuk menanamkan bibit empati ke anak-anak. Sementara buat kita nih makhluk dewasa yang saat ini sedang menyaksikan duet siaran pagi bersama dengan Becky. Poinnya adalah melatih kepekaan ya, Bek. Belajar peka. Tadi ada yang bilang apa yang digambarkan Becky itu istilahnya kan anak zaman sekarang juga istilahnya tuh macam-macam ya. Tone deaf. Nanti kita research ya. Apa sih yang dimaksudkan dengan tone deaf gitu. Betul gitu. Jangan cuman don't only live in your bubble. There are a lot of bubbles that you need to see in this world. Dunia tidak selebar daun. Kolor apa kelor anak-anak? Kelor. Iya, kayak gitu. Jadi emang balik lagi ya dengan terjadinya bahkan dengan kasus Rompi Pink yang lagi FYP hari ini gitu. It's part of empathy loh. Iya, kita bahas. Tapi tidak membahasnya kemudian jadi memojokkan dia. Iya, betul. Atau jadi membahas, jadi gosip. Jangan gitu. Nah, itu juga ya Iwet ya. Speaking mengenai empati, yang tadi di awal mungkin Becky belum join. Di awal, aku tahu teman-teman tuh pengen kita membahas dari sisi yang kita menggunjingkan, gak enak. Tadi kan ada yang keberatan ya, ketika gue bilang, I still feel bad for the family dari orang-orang yang tersangkut masalah ini. Itu tuh bagian dari empati loh, terlepas dari mereka salah apa enggak. Ya nggak sih, Mel? Iya, betul. Iya, betul. Ya. Sementara masih banyak yang bahas dong Kak, bahas dong. Kita lagi membahas ini sekarang. Cuma bahasan kita mungkin nggak secetek yang ada dalam kepala lo. Jadi julid gue. Kepala lo yang dari tadi lu cukurin kagak kelar-kelar botak. Masih belum kelar juga. Cuma maksud gue gini loh. Ayo dong, yuk jadi manusia dewasa yang lebih menggunakan akal, perasaan. Bener yang Becky bilang tadi, kalau mau komen tuh pause dulu, dipikir, gue akan menyakiti orang ini nggak ya? Akan ada yang terdampak nggak ya dengan komentar ini? Iya kan? Betul, itu orang dewasa loh. Dan kalau misalnya dibilang bahwa ribet banget sih jadi orang, well, adulting is hard. Benar. Jadi orang dewasa tuh nggak mudah. Kalau lo nggak pingin mikir, ya lo balik aja jadi anak-anak sana. Sabar, tenang, tahan, botak. Coba kita samain dulu frekuensi emosinya. Lihat kacamata saya dan kuku saya. Lihat. Apakah lebih cool sekarang? Yes? Ya, tenang. Ya. Iya loh. Tapi ya ngomong-ngomong soal ini gitu ya. Jadi teman-teman kan tadi ngomongin soal rompi lah, apalah. Kadang emang hidup tuh ada-ada aja apesnya ya. Dan ada-ada aja apes yang kita sangka apes itu bisa menjadi rejeki atau berkat atau bentuknya pengawalan Tuhan lah dalam hidup kita. Lo pernah nggak sih ngerasa kecewa banget, lo tuh udah hampir ngedapetin satu project atau satu kesempatan yang luar biasa, nah gue tuh sering banget loh, jadi banyak kesempatan yang ternyata di penghujung hari gue melihat itu, aduh untung gue gak dapet itu. Sama persis. Bener. Nah, gue mau cerita sedikit nih ya. Jadi waktu itu ada beberapa, pokoknya udah mungkin belum sampai 2 tahun lalu sih, Dave, Iwet. Udah masa pandemi, lo tahu dong, kita kan pandemi kan pada susah ya. Terus suami gue kan akhirnya nggak kerja lagi kan sejak pandemi kan. Jadi banyaklah kejadian. Jadi teman-teman
apa yang kalian lihat dari luar nggak melulu itu adalah kondisi yang sesungguhnya kalian tahu tentang orang lain, dan bukan karena disembunyikan, ya karena memang bukan sesuatu yang harus diumbar-umbar dan bukan menjadi konsumsi publik gitu ya. Nah, jadi suami gue kan tetap berusaha dong untuk mengais rejeki dimanapun ada kesempatan. Kemudian pada suatu hari suami gue tuh pokoknya dapet kesempatan untuk menjadi, nah ini dia nih. Pokoknya singkat cerita dan tidak usah terlalu detail ya. Pokoknya kayak jadi agent untuk perusahaan dari luar negeri cari batu bara dari Indonesia. Jadi kasarnya tuh makelarnya gitu loh. Jadi Dave, lu punya batu baranya. Iwet, lu perusahaan luar negerinya. Oh, I remember this story. I remember this story. Temukan kalian. Gue akan ketemukan kalian, dan dari setiap ton yang Iwet ambil dari Dave, gue tuh cuma dapat sedikit banget. Tapi yang sedikit itu karena jumlahnya besar banget. Waduh, gede banget. Gue udah ngitung, Iwet, Dave, lu mah ya, lu kenal. Anda kenal kakak Becky kan, Iwet Ramadan? Anda kenal kakak Becky kan? Cukup baik kenal kakak Becky? Anda mau rumah menteng yang mana? Kasih tahu aja. Bisa. Banget. Bisa. 4 kali bayar bisa. Gila. Gue udah ngitung. Dan itu tuh udah kayak, oh my God. Udah kayak, dia udah di depan pintu lagi sepada. Udah gue buka. Belum masuk. Gitu. Baru mau ngelengkah nih, dia ditarik sama temennya misalnya gitu ya, nggak jadi dia masuk rumah kita, kayak gitu. Nah jadi waktu itu tuh udah sempat dan Alert from dalam calendar. hal ini suami Good gue Friday. nggak perlu effort gede-gede loh, cuman Alert from calendar. untuk kenalin. Cutie Bersama Gitu. Pasca. Nah tapi pada waktu itu kejadiannya gini. Jadi misalnya Dave, yang tadi Dave kan yang perusahaannya ya, yang punya perusahaannya ya, suppliernya. Iwet yang perusahaan dari luar ambil. Nah, Dave waktu kasih contohnya sesuai dengan spek yang diperlukan. Begitu kapal udah merapat, ini kapal udah merapat loh ya. Kapal Cina udah merapat ya. Diisi, ternyata beda speknya. Jauh di bawah. Batal. Ya, batal. Sempet abis batal ada lagi tuh omongan lagi. Jadi kita kayak hope, low, high, low, high, high, high. Gak Low. gitu. Low gitu ya. Nah tapi lu kebayang gak kalau, nah kayak gitu aja sebenarnya ada ketidaksesuaian antar perjanjian. Itu aja tuh udah malu-maluin banget loh buat laki gue. Pertanggungjawabannya kayak gimana tuh ke perusahaannya si Iwet gitu, ya kan? Nah, dan itu nggak terjadi. Artinya kalau gue bilang sama suami gue, ya, Wan, gue bilang ya, kayaknya memang kalau ada sesuatu yang tidak lancar, ya. Kalau gue sih lebih ngelihatnya, kayaknya kita diselamatkan dari sesuatu deh, sesuatu yang bisa jadi tidak baik yang bisa terjadi di kemudian hari. Dan memang as simple as ini belum rezeki kita. Gitu. Nah, jadi gue bilang dan gue ngelihat, aduh Bo, kalau mau bicara, gue ada beberapa waktu terakhir ini, gue tuh kaget-kaget terus. Ada beberapa dari lingkungan, nggak lingkungan langsung ya, Dave, Iwet, tapi dari lingkungan yang agak besar, dari pertemanan gue, itu tuh yang suaminya masuk, yang temen gue sendiri tuh masuk rompi pink. Walaupun gue suka warna pink, tapi jangan rompi pink ya, Bo, gitu. Nah, jadi menurut gue tuh, oh my God, yang dulu kita pikir it's gonna be harmless gitu. Iya kan? Kerjaannya harmless. Tapi kayak gitu. Nah jadi menurut gue banyak sekali sih. Gue bilang sama Irwan, Wan, gila.
lu diselamatkan sebenarnya waktu itu ya. Waktu itu gue bilang udahlah, kita tuh memang nggak ke situ. Bisa jadi kalau itu terjadi nanti kita jadi orang sombong, duit kita banyak banget, sampai bisa beli manusia gitu kan misalnya ya, atau apapun itu. Tapi apakah itu akan berakhir baik? Ya kita nggak tahu. Ya. Bisa jadi itu juga berakhir baik, emang udah rezekinya. Tapi ya kalau memang belum waktunya ya belum waktunya. Nah, Ya. the Gitu. point is kembali lagi tuh, apa yang lo dan Irwan miliki adalah untuk memiliki sensitivitas ketika rejeki itu nggak jadi masuk ke pintu lo, pintu rumah lo, walau tinggal satu langkah lagi, lo tuh sensitif enough untuk menyadari bahwa jangan-jangan ini bimbingan Tuhan ya. Kan ada beberapa di antara Betul. kita, kalau kita tidak sensitif, kita tuh bapaksa gitu. Kita tuh cari cara supaya hal itu Benar. jadi masuk rumah kita. Orang tinggal satu langkah lagi. Betul. Nah, most of Ini- the time ketika kita maksain itu, malah intinya tuh gini, kayak Tuhan selamatkan kita supaya nggak celaka, malah kita Iya. tuh nyari celaka. Ya. Benar. Ini Iya. bagus deh, Glenda bilang gini. Rejection is simply God's redirection from bad things happens to us. Dan gue setuju banget sama yang dibilang Dave tadi. Itu yang gue juga bilang, bahwa sensitivitas kita itu memang sebagai manusia dewasa ya, itu harus diasah loh. Benar. Untuk tahu bahwa Betul. enggak nih, ya, iya nih, yang ini oke, yang ini enggak, jangan deh. Betul, betul, Ya. betul. Iya nggak sih? Iwet sama Dave, benar. Iwet sama Dave, gue tuh pernah ya, nih gue cerita sedikit tentang obrolan gue dulu banget sama Kak Sam, almarhum Samuel Mulia. Ya, gue tuh, ya menurut gue gila kontradiktif banget sih Kak Sam ya. Lu tahu dong Kak Sam kan suka nyeleneh sendiri kan. Tapi setelah kita ngebahas, itu juga menjadi hasil dari diskusi sebenarnya. Tapi emang bener loh, jadi Kak Sam tuh bilang gini, selama ini kan yang kita katakan adalah manusia berencana, Tuhan Menentukan. Tuhan menentukan. Betul ya? Tuhan menentukan. Tapi pada akhirnya karena manusia itu suka bandel, bener gak? Tidak belajar untuk mengenal dan menerima dan memahami apa yang, atau tidak perlu dipahami deh. Yang penting menerima dulu. Kalau kita percaya Tuhan kan begitu ya. Tuhan, gue nggak paham lo kenapa melakukan ini kepada gue, tapi yes, gue tetap taat sama lo. Kan gitu ya mestinya ya. Kita manusia beriman. Nah, jadi waktu itu Kak Sam bilang, jadi kadang-kadang ini terbalik loh. Manusia berencana, Tuhan menentukan. Padahal terbalik, Tuhan sudah merencanakan yang baik untuk kita manusia. Manusia yang Tapi menentukan. manusia yang menentukan mau atau nggak mau. Manusia pikir ini udah rencana Tuhan untuk gue harus wujudkan. Ternyata bukan itu loh. Waktu kita di stop, waktu kita diberhentiin gitu, ya itu udah rencananya Tuhan. Yang lo harus lakukan itu adalah mengenali betul dan mendengarkan, melatih diri kita untuk bisa mendengarkan suara hati itu tadi. Ya. Gitu. Ambil Menarik, jeda. kan? Iya, ambil jeda supaya lu bisa mikir, lu bisa rasain. Karena ngerasain tuh nggak bisa cepet. Lu tahu nggak? Ada kan istilah yang menyembah uang ya? Atau money is the roots of all evil, sampai kemudian lu jadi menyembah setan segala macam itu. You know what? Di zaman ini tuh gue bisa melihat itu secara nyata, tau nggak lo? Bukan dalam bentuk yang Nggak kayak perlu ke dukun ya. iya, bukan yang pakai altar, pakai enggak minum darah, enggak. Tapi gue bisa Minum gini, darah. oh ini nih. Ini kan maksud gue gini ya, Kabek. Kalau film-filmnya Joko Anwar kan yang disebut sebagai menyembah uang tuh pakai altar, minum darah, apa nyembelih apa gitu kan ya. Enggak, Bo, enggak pakai begitu. Gue ngeliat gini, oh ini nih yang namanya nyembah Iya. uang nih. Ini. Karena ini udah zaman Ini. modern, tanpa ada Iya. hal-hal yang mistis pun Iya. sebenarnya Iya. ya tergantung Iya. udah bagaimana cara berpikir kita, apa yang penting buat kita. Ada Iya. yang menyembah Iya. menyembah uang, menyembah makanan, Iya. menyembah Iya. mobil, Ya, nggak berhenti nih orang. Nggak berhenti nih orang. Udah punya mobil satu, beli lagi, beli lagi, beli lagi. menyembah tas. Ya. Ngerti nggak? Maksud gue jadi kayak, oh ini nih, ini Iya. nih. Heeh. Nggak Gitu. berhenti, bener-bener. Pakai uang tuh kayak blar, 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 blar. Oh gini nih, ini nih yang gue baca-baca nih.
yang gue lihat di film-film. Ya, memberhalakan ya. Ya. Betul, betul. Akhirnya itu ya memberhalakan itu, benar. Iya. Dengan dalih, I am entitled to. Gue sudah bekerja keras. Nah, I can enjoy my money. Jangan salah loh. Of course, you are entitled to enjoy of your harus itu. hard-earned money. But up to a certain level. Ketika lo udah terlalu, berarti lo sudah memberhalakan. Ya. True. Bener banget. So, teman-teman, kita membahas rompi pink dari angle yang berbeda dan itu adalah ciri khas kita. Jadi jangan harapkan untuk kemudian kita jadi gosip, kita jadi julid, enggak. Kita masih discuss kok, masih kita bahas. Kita masih julid kok, sesekali. Iya, kita masih julid, tapi nggak di ruang publik. Tapi kita selalu, mari kita ambil pelajaran dari semua kejadian yang ada di sekitar kita. Karena kita manusia dewasa. Ya, kita ambil pelajarannya. Kita mensyukuri bahwa, aduh, beruntung ya kita masih dijaga Tuhan misalnya. Kita masih hidup seperti ini. Benar. Dave, tadi ada yang bilang, Kak Dave tirusan ya? Iya, Dave cakep banget sih pagi ini, Dave. Masa sih? Benang kabek julid. Nggak terima, temennya cakep nggak terima. Benang dia. Dia ada benang terbaru sekarang. Entah klinik apa, YouTube. Klinik YouTube. Terus tadi ada yang gini, nggak, gue tergoda aja untuk ngebaca komentar. Katanya gini, Dave itu rambut yang diselipin di belakang telinga kiri sama kanan nggak sama. Tadi itu memang modelnya. Dia hari ini gaya asimetris. Nih, dia gaya asimetris. Ya kiri begini. Gue tuh bener-bener baru melek loh. Baru melek, terus udah gitu gue ke toilet, gue cuci tangan, gue pasang soft lens. Terus habis gitu gue gini, jam 8 nih. Di Perth, kan gue lagi di Perth nih, Wet. Jam 8 nih. Waduh, ini berdua lagi live nih. Coba gue buka. Ada kalian. Jadi mau nanya, ibu bilang bangun pagi pasang soft lens, tapi ibu masih pakai kacamata, Bu. Ini kacamata plus. Halo, kacamata plus ya. Ingat ya. Dalam tahapan kehidupan tertentu, kacamata plus itu menjadi satu hal yang wajar. Sama dengan sesi fisioterapi dan dan fisioterapi ke dokter gigi dan ke dokter mata. Iya betul. Tapi bener ya, apa yang orang bilang gitu, I love my age right now. Terlepas dari komplimen teman-teman bilang awet muda, cakep, thank you, puji Tuhan, masya Allah, tabarakallah, I love it, thank you for the prayers, for the compliment. Tapi I love my age right now. Bener rupanya apa kata memes di luar sana ya. As we get older, mata kita tuh semakin blur sehingga kita butuh kacamata baca. Tapi the way we see life becomes very clear. Nah, iya benar. Jadi ya itu adalah berkat di usia-usia tertentu menjadi bisa lebih melihat secara jelas apa nih ya yang ada di dalam hidup kita. Aduh, jempol deh. Enggak, ini heart ya. Ini jempol. Jempol deh. By the way, kalian tuh udah lihat belum sih? Gue baru menemukan satu series documentary yang aduh dahsyat banget tentang dunia industri pertelevisian anak. Di mana nontonnya? Di HBO. Oh, lu apa judulnya? Quiet on Set. HBO, ada HBO Max, ada HBO Go. Gue rasa sih kalau ada di HBO Max, gue dapetnya dari anak gue as usual kan, supplier berita-berita apa yang lagi on sekarang gitu. Nah si Kayla tuh waktu pas gue nyampe di sini, pertama dia bilang gini, nah yang Nickelodeon betul.
quiet on set. Jadi apa namanya, waktu gue nyampe Kayla gini, mama udah nonton belum di HBO Max? Nah kalau di Indonesia tuh biasanya di HBO Go juga ada tuh Dave. Lu lihat judulnya Quiet on Set, itu tentang Nickelodeon. Gede banget kan dia kan, si Nickelodeon itu kan untuk industri anak-anak. Aduh ternyata itu anak-anak bintang-bintang yang kita lihat yang bertumbuh di depan mata kita itu tuh mengalami banyak sekali molestation, pelecehan. Bahkan produser terkerennya itu kan si Dan Schneider ya. Tahu nggak si Dan Schneider? Banyak kasusnya, bahkan dia tuh sampai saat ini masih dicari bukti-bukti bahwa dia tuh banyak melakukan pelecehan, termasuk dia yang ngerusak karir, ngerusak hidup, ngerusak mentalnya Amanda Bynes. Oh wow. Aduh gila, itu menarik sekali. Disebut Amanda Bynes-nya disebut. Bukan lagi disebut, ditunjukin. Dan Schneider-nya juga ditunjukin. Terus ya, zaman itu, ini kan we're talking about maybe 10-20 years ago ya. Maksudnya during 20 years gitu ya. Dan di situ ya nanti lo lihat deh, lo akan tergeli-geli, terjijik-jijik. Jadi banyak sekali joke-joke-nya anak-anak itu di Nickelodeon yang tentu produsernya itu adalah si Dan Schneider. Aduh itu tuh bener-bener kayak plesetannya joke-joke orang dewasa, Bo. Ariana Grande ada adegan, maaf nih spoiler tapi dikit aja. Adegan kayak misalnya gini ya. Misalnya dia pegang potato ya. Potato terus dia bilang, "Oh, I want to make a juice out of this potato." Terus gayanya yang gitu, terus aduh Bo, hancur banget. Ternyata gila-gilaan. Terus banyak sekali joke-joke squirting kan, fluid squirting gitu. Iya, oh iya. Yes. Oh my god. Aduh, you have to watch that. And then after that kita ngomong lagi. Oke. Oh my Jadi god. emang anak-anak yang masuk di dalam industri pertelevisian ya, perbintangan itu kasihan sih. Makanya ya gue tuh maaf Wet, gue selesain kalimat gue. Makanya ya gue tuh kalau dari dulu ya Dave, Iwet, kan dulu masih zaman banyak wartawan ya suka nanya Mbak Becky nggak mau anaknya masuk ke dunia entertainment gitu ya. Nah tapi kalau buat gue bukan kekhawatiran soal sex molestation atau apapun, tetapi kalau buat gue tuh gue ngelihat anak kecil-kecil di set dari zaman dulu itu gue kasihan, Bo. Capek banget. Iya. Capek banget. Silakan Iwan. Gue nambahin dari kasus ini, balik lagi ke cerita kita tadi, ke bahasan kita tadi. Anak-anaknya kan nggak paham ya. Iya. And I assume mereka didampingi sama orang tuanya dong. Nah, orang tuanya ada yang bener, ada yang nggak bener juga. Nah itu dia, maksud gue gini loh. Kalau orang tuanya bener, hati kecilnya pasti akan berdetak bilang, ini nggak bener. Ini anak gue dimoles, anak gue diuse. Tapi ketika kemudian dia bilang bahwa enggak, gue akan lanjutin, then it's his decision or her decision. Sementara kalau yang ada lagi satu lagi mungkin tipe orang tua yang ambisi aja, balik lagi tuh ya yang disebut sebagai menyembah uang zaman sekarang, menyembah ketenaran, kepopularitasan, diterabas. Gue nggak peduli mau anak gue tidur sama si produsernya, tidur deh. Yang penting dapat duit, yang penting anak gue terkenal. Aduh, kasihan loh. Kan balik lagi gitu loh. Jadi on that set Nickelodeon, selain Dan Schneider, ada 3 orang lainnya yang kemudian terbukti melakukan molestation. Nah, yang satu, aduh mukanya lu pasti kenal deh, karena dia suka muncul juga gitu loh di acara-acara Nickelodeon itu. Kemudian
ada satu bintang, lu pasti tahu sih Dave, lu suka nemenin keponakan lu nonton kan pasti kan. Nickelodeon dulu, Josh and Drake, terus udah gitu, aduh banyak deh. Nah itu tuh ada satu bintang laki, dia dimoles abis banget, kasihan banget. Akhirnya dia juga membuka dirinya dan lain-lain. Aduh pokoknya, aduh lu mesti nonton deh. Beneran, itu menarik sekali. 4 episode. Oke. Ntar kita cari ya. Quiet on Set. A Quiet on Set. Ini biar mikir-mikir kalau ada orang tua yang pengen menuntun anaknya menjadi bintang, nonton dulu supaya tahu, so you get the full circle description of what's happening actually. Ya. Oke. Kita mau lanjutin sampai jam berapa nih? Si Iwet pasti udah mau kerja. Iya, gue jam 9 jadwal pertama. Oke. Thank you buat teman-teman yang dari Besok-besok tadi. aku ikut lagi ya. Pokoknya Tentu. easy aja. Begitu lu lihat kita lagi ngobrol, lu tinggal komen, kita akan ajak colek Naikin. untuk naik. Undang ya, asik. Aku nganggur kok tiap pagi di sini. Sama. Kecuali nanti pas anak aku datang yang gede. Oh iya, dia sampai lebaran. Oke, salam Gua sampai Kayla ya. Oke, Dave, Iwa, thank you teman-teman semuanya. Thank you, Kak Bek. Terima kasih. Have a good day. Yes. Ya udah. Mwah. Thank you everyone. Kita ketemu nanti Bye, sore ya. guys.